hanya menabrak tembok tembaga. Padahal setiap kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Kalau kita mau mengenal Dia dengan benar, dengan cara menuruti perintah-perintah Tuhan, lakukan firman Tuhan. Pengalaman-pengalaman yang mungkin bagi orang lain kelihatannya sepele. Oh, tapi jangan pernah sepelekan pengalaman-pengalaman sekecil apapun dengan Tuhan. Kan gereja mula-mula kenapa? Karena mereka mengenal Dia, mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dengan benar. Tuhan sudah tolong saya dari pengalaman-pengalaman kecil, ya. Dialah yang mampu tolong saya. Itu pengalaman-pengalaman yang besar. Iman yang bertumbuh. Jangan berkompromi terhadap dosa. Maka engkau akan melihat, oh Tuhan kita hebat, dahsyat dan luar biasa akan jadi bagian. Tumbuh. Jadi saudara, kalau saudara menang dalam peperangan kecil, simpan dalam hati. Biar itu membuat iman kita bertumbuh. Tuhan, kau pasti tolong saya. Jangan batasi Tuhan. Jangan pernah lupa kasih dan kuasa Tuhan. Jangan pernah lupa Dia Allah yang sanggup tolong kita. Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, jumpa lagi dalam acara ibadah Voice of Nafiri di saat ini. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada, saat ini kita akan bersekutu beribadah, memuliakan nama Tuhan. Dan sebelum kita masuk lebih dalam hadirat Tuhan, kita akan buka ibadah ini dalam doa. Mari kita berdoa. Segala pujian dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan. Saat ini kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan buat kasih setia dan kebaikan Tuhan. Bahkan kesempatan yang Tuhan berikan di saat ini. Saat ini kami rindu untuk bersekutu dengan Engkau ya Tuhan. Kami rindu menaikkan setiap pujian, penyembahan kami. Kami rindu untuk senangkan hati-Mu Tuhan. Biar Engkau memberkati ibadah kami di saat ini. Biar ibadah di saat ini boleh menjadi ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Dan kami mau buka ibadah kami di saat ini dengan bersyukur. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari jemaat Tuhan, saat ini kita mau menyembah Tuhan. Kita mau naikkan syukur kita kepada Tuhan. Sebab Dia Allah yang baik, Dia Allah yang luar biasa, Dia Allah yang patut kita sembah. Sebab kita boleh ada sampai saat ini, semua karena anugerah Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu. Kita lakukan pujian ini, haleluya. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Kembali katakan ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih
pujian hanya bagimu, Allah Roh Kudus. Haleluya, haleluya, Yesus Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Kami naikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Kami datang menyembah Engkau Tuhan, sebab Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih Yesus. Oh Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, terima kasih, oh Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Haleluya, puji Tuhan. Saat ini kita akan bersorak bagi Tuhan, amin. Kita akan mau bersuka untuk Tuhan. Kita menaikkan syukur kita, segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Haleluya, kita melakukan pujian. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Katakan sorak haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Katakan sorak haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Sorak haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Sorak haleluya.
Puji Tuhan. Dan saat ini kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk kita mendengar firman Tuhan. Haleluya. Musim akan selalu berganti. Kita lakukan pujian ini. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap
selalu menolong dan memelihara kami. Sehingga kami boleh ada sampai saat ini. Untuk itu kami bersyukur, kami berterima kasih buat segala kebaikan dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Dan pada saat ini Tuhan, kami siap untuk diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Pakailah hamba-Mu yang Tuhan telah persiapkan untuk memberitakan kebenaran firman-Mu. Biarlah hamba-Mu tetap tinggal dalam urapan kuat kuasa-Mu. Senantiasa Tuhan kami yang mendengar firman-Mu di saat ini, kami boleh mendapat kekuatan baru dan berkat-berkat baru yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik, penuh ucapan syukur. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, selamat kita bertemu lagi di program acara Voice of Nafiri pada kesempatan hari ini. Apa kabar Bapak Ibu Saudara semua? Harapan saya dan doa kita semua tentu saja dalam anugerah dan berkat Tuhan. Puji Tuhan. Saudara pasti ingat lagu ini. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripada nyala keselamatanku. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Di tengah-tengah dunia yang seperti saat ini. Orang sangat merindukan ketenangan. Amin. Bagi kita anak-anak Tuhan, kita merindukan ketenangan. Dan kita semua tahu sesuai dengan firman Tuhan, nantinya kita akan baca dalam Mazmur 62. Ketenangan itu hanyalah jika kita ada dekat dengan Tuhan. Mari kita buka di dalam Mazmur 62 ayat yang kedua dan ketiga. Lalu nantinya kita akan loncat ke ayat yang ke-6 sampai 9. Tapi pertama mari kita baca dalam Mazmur 62 ayat 2 sampai 3. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Kita loncat ayat yang ke-6. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanyalah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku, ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kenapa kita merasa tenang dekat dengan Tuhan? Kita melihat dua hal di sini. Kenapa anak-anak Tuhan merasa dekat dengan Tuhan? Yang pertama pada ayat yang kedua dikatakan hanya dekat Allah saja aku tenang. Karena dari Tuhan datangnya keselamatan kita ini, saudara. Amin. Haleluya. Saudara, dalam satu terjemahan berkata begini. I wait patiently for God, only He can save me. Hanya Dia yang mampu menolong saya, yang mampu menyelamatkan saya dan saudara, hanya Tuhan Yesus. Dan sekali kita ada dekat dengan Dia, satu-satunya pribadi yang mampu menolong saya dan saudara, tentu saja kita akan merasa tenang. Amin. Haleluya. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bagi manusia saat-saat ini yang memberikan rasa tenang kepada manusia kalau mereka yakin bahwa mereka selamat. Selamat dari bencana, selamat dari pandemi, selamat dari keruntuhan ekonomi. Ya, membuat mereka merasa tenang. Dan orang contohnya, saudara, waktu orang naik pesawat mungkin masih nggak tenang. Tapi waktu pesawat itu mendarat dengan sempurna, orang-orang akan merasa tenang. Karena kenapa? Karena mereka merasa, saya sudah selamat. Nah, kenapa anak-anak Tuhan kita merasa tenang dekat dengan Tuhan?
Karena dalam keyakinan iman percaya kita, waktu kita dekat dengan Tuhan, satu-satunya yang mampu memberikan keselamatan bagi jiwa kita, yaitu Tuhan Yesus yang membuat kita tenang. Saudara, kalau ada anak-anak Tuhan yang masih gak tenang, mungkin belum merasa bahwa keselamatan itu ada dari Tuhan. Sehingga mulai mencari hal-hal yang lain untuk selamat. Saudara, memang di saat-saat yang seperti ini, pandemi, seperti semua orang ingin selamat. Tapi waktu kita tahu bahwa semuanya dalam rencana Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup ini, dalam rencana Tuhan, dan apapun yang terjadi, dia mempergunakan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Dan apapun yang terjadi di dunia ini, kalau kita dekat dengan Tuhan, masa depan kita ada di tangan Tuhan. Dan rencananya bukan untuk menyakiti saya dan saudara, tetapi rencana yang mulia untuk saya dan saudara, kita akan merasa tenang. Kita akan merasa selamat. Amin. Kalau kita mulai cari keselamatan dari yang lain, itu awalnya anak-anak Tuhan mulai tidak tenang. Karena manusia di saat kita percaya bersandar kepada manusia atau dunia ini yang labil, yang tidak stabil, yang kita tahu ada kemungkinan tidak mampu memberikan kita selamat, maka kita mulai tidak tenang. Tapi di saat kita benar-benar pasti menyandarkan hidup kita kepada Tuhan, Allah yang setia, Allah yang berkuasa menyelamatkan saya dan saudara, kita akan merasa tenang. Puji Tuhan. Nah, kemudian yang kedua, hanya dekat Allah saja kiranya aku tenang. Ayat yang ke-6 dalam Mazmur 62. Sebab daripadanya lah harapanku. Bagian yang kedua, kenapa anak-anak Tuhan bisa merasa tenang? Karena seperti lagu ya, taruhkanlah harapmu sepenuh kepada Yesus. Amin. Yesus harapan jiwaku. Saudara, kita merasa tenang karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang luar biasa. Kepada Tuhan yang bagi dia tidak ada yang mustahil. Kepada Tuhan yang Allah kuasa melakukan segala perkara. Kita taruh seluruh pengharapan kita kepada dia. Dan kita yakin dia mampu tolong kita ya. Amin, haleluya. Yesus sanggup tolong saya. Sehingga kita taruh pengharapan kita dalam tangan Tuhan. Dan kita tenang. Nah, kenapa seperti tadi saya katakan ada anak-anak Tuhan yang mulai gak tenang. Karena Yesus sudah bukan jadi satu-satunya penyelamatnya. Dia mulai berpikir saudara uangnya mampu menyelamatkan dia. Dia mulai berpikir pendidikan, jabatan, orang lain, hidupnya, kekuatannya sendiri mampu menyelamatkan dia. Padahal semua selain Tuhan itu bisa goyah saudara. Amin. Sehingga banyak orang mulai gak tenang. Tapi sekali lagi, seperti bagian yang pertama tadi, kalau kita benar-benar percaya, berharap, dan mengharapkan keselamatan satu-satunya hanya dari Tuhan, kita akan tenang. Demikian juga bicara soal harapan. Kalau ada orang yang mulai gak tenang, karena dia mulai berharap pada hal-hal yang lain yang bukan Tuhan. Amin. Mulai berharap pada kekuatannya sendiri, mulai berharap pada saudara, walaupun keluarga, walaupun suami istri. Firman Tuhan tetap berkata bahwa terkutuklah mereka yang mengandalkan dirinya sendiri, yang mengandalkan orang lain. Tapi diberkatilah mereka yang mengandalkan Tuhan. Amin. Orang mulai gak tenang karena kenapa? Harapannya sudah bukan sepenuhnya pada Tuhan. Tapi benar saudara, kalau saudara benar-benar menaruh harapan satu-satunya kepada Tuhan, gunung batu itu, saudara akan tenang. Karena tidak ada tempat di hati saudara untuk keraguan. Amin. Haleluya. Nah itu yang membuat tenang. Karena itu saudara, dalam kesempatan Voice of Nafiri pada hari ini, walaupun mungkin firman Tuhan ini singkat, tapi ingat, jangan sampai kita berpikir kita bisa mendapat keselamatan dari yang lain selain Tuhan. Itu akan membuat kita tidak tenang. Karena tidak ada yang bisa menjamin selain Tuhan. Amin. Hanya dia satu-satunya juru selamat yang mampu menyelamatkan saya dan saudara. Nah yang kedua, kalau saudara mulai rasa tidak tenang,
mungkin pengharapan kita gak sepenuhnya hanya satu-satunya pada Tuhan. Mungkin pada hal-hal yang lain atau mungkin pada kekuatan diri kita sendiri. Sehingga kita menjadi lemah dan hilang pengharapan. Tapi saat ini biar kita benar-benar mengharapkan keselamatan hanya dari Tuhan. Only He can help me, can save me. Hanya Tuhan yang mampu tolong dan selamatkan aku. Yang pertama, yang kedua, hanya Dia yang mampu memberikanku pengharapan. Only God gives me hope. Sehingga kita tidak bimbang. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, apakah saudara ingin tenang dekat dengan Tuhan? Hanya Dia keselamatan kita. Dan hanya Dia pengharapan kita. Puji Tuhan. Kita akan menyanyi, memuji Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Saya mengundang singers dan musik. Amin. Haleluya. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripada nyala keselamatanku, hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita semua ingin tenang dekat dengan Tuhan. Tapi kalau akhir-akhir ini saudara mulai merasa tidak tenang, kita uji hati kita, minta Tuhan uji batin kita. Lihat hidup kita, apakah bukan Dia saja akhir-akhir ini satu-satunya sumber selamat kita? Ataukah bukan Dia lagi sumber pengharapan kita? Sehingga kita tidak merasa tenang. Kalau saudara merasakan ketidaktenangan, hari ini saya rindu kita datang kepada Tuhan. Dan kita berdoa. Kita memiliki satu komitmen yang baru. Tuhan, hanya Engkau keselamatanku. Hanya Engkau harapanku. Dan saya terlalu percaya orang yang menaruh harapnya kepada Tuhan akan semakin kuat berjalan dalam anugerah-Nya. Ada ketenangan bersama dengan Tuhan. Mari saudara kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur pada saat ini. Kami merasa tenang karena hanya dari-Mu-lah keselamatan. Kami bisa selamat dari mara bahaya, dari keadaan, dari dunia ini karena Engkau. Tapi Tuhan, ampuni kami kalau kami mulai cari jalan selamat kami masing-masing. Kami mulai meragukan Engkau yang mampu menyelamatkan kami dari keadaan terpuruk, keadaan yang sulit. Kami mulai mencari hal-hal yang lain. Ampuni kami Tuhan, supaya kami tenang. Bawa kami supaya kami benar-benar bisa hanya berkata, Tuhan, hanya Engkau keselamatanku. Dan Tuhan, kalau ada di antara kami mulai tidak tenang, karena kami mulai berharap kepada diri kami sendiri, berharap kepada orang lain, berharap kepada dunia, ampuni kami Tuhan. Tolong supaya kami benar-benar, Tuhan, hanya menjadikan Engkau pengharapan satu-satunya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu. Doa kami Tuhan, yang ada di studio ini maupun yang ada di rumah di mana saja berada. Kami semakin dekat dengan Tuhan. Tetap berpegang pada juru selamat kami. Dan tetap menaruh harap kami satu-satunya. Hanya kepada Yesus. Tuhan, kami juga ingin berdoa buat acara program, acara Voice of Nafiri ini. Kiranya tetap menjadi berkat. Di mana saja program ini bisa menjangkau anak-anak Tuhan. Bisa menjadi berkat.
Kami berdoa juga saat ini buat Ibu Gembala kami, Ibu Pendeta Ivon Awilanto. Berkati Ibu Gembala kami dengan kekuatan, kesehatan, dengan panjang umur, berkat jasmani, rohani, urapan yang baru, hikmat yang luar biasa, perlindungan Tuhan dari sakit, penyakit, maut dan mara bahaya. Di dalam nama Yesus, berkati Ibu Gembala kami. Dan kami berdoa berkati mereka yang sudah melayani di Voice of Nafiri pada kesempatan hari ini. Baik tim media, tim kreatif maupun Tuhan tim pemuji dalam keberkatan kasih anugerah Tuhan. Dan kami semua yang mengikuti acara ini diberkati secara luar biasa oleh Juru Selamat dan sumber pengharapan kami, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi anak-anak Tuhan yang mengambil bagian dalam menabur, dalam melayani Engkau lewat persembahan, diberkati Tuhan. Kami akan tutup Voice of Nafiri kesempatan hari ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pulanglah bawa berkat kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan, sukacita Roh Kudus menjadi bagian kita semua mulai hari ini, besok, sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Haleluya. Rahmat heran kaya bagiku, amin. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara semua. Dan jika ada di antara saudara ingin melayani Tuhan lewat persembahan saudara, di layar kaca saudara akan lihat link untuk dapat memberi, melayani Tuhan. Dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, terus support, dukung acara Voice of Nafiri ini dengan cara subscribe, like, share link ini bagi mereka yang membutuhkan. Puji Tuhan. Dan akhirnya jaga kesehatan, tetap semangat di dalam Tuhan, tetap berharap karena hanya dari Tuhan pengharapan kita dan keselamatan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.